Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi yang lokasinya ada di Desa Nggandu, Kecamatan Brebah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kira-kira di sana ada apa ya teman-teman ya? Atau mungkin di sana kita nanti akan mengungkap sebuah misteri cinta yang belum terungkap. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi pula dalam rangka ya ini menyambut tahun baru ya. Ya kita ikut-ikut yang lagi viral saja ya. Meskipun kalau kita nalar atau kita renungi, tahun baru ini ya sebenarnya tidak masuk akal juga kok diperingati ya. Padahal kan cuma berganti angka saja, tidak akan ada perubahan apapun ya. Kecuali ya setelah tahun baru itu mataharinya bisa terbit dari utara ya, atau mungkin dari selatan ya. Atau mungkin juga setelah tahun baru itu kita tidak makan nasi. Atau juga mungkin setelah tahun baru itu waktunya jadi 12 jam ya, atau mungkin 50 jam ya. Tapi saya rasa sih setelah tahun baru ya sama saja, harinya tetap sama, ada siang dan malam ya. Ya itulah ya, mungkin namanya juga gebiar-gebiar dunia ya. Atau mungkin ya ini yang dirasakan TV Lebaran itu ya karena mungkin TV Lebaran masih jombloan ya, jadi mungkin menganggap tahun baru itu tidak terasa istimewa ya. Tapi ya TV Lebaran, meskipun TV Lebaran ini bukan orang baik, tapi TV Lebaran pun juga tidak menyarankan untuk memperingati tahun baru ya, karena saya rasa sih kayak muspro atau gimana ya, karena memang tahun baru itu cuma ganti angka, betul-betul cuma ganti angka ya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu. Jadi cuma seperti itu. Jadi kayaknya kok ganti angka kok diperingati gitu ya. Ya nggak apa-apa sih ya, yang penting tidak berlebihan ya, meskipun TV Lebaran ini orang yang ahli maksiat ya. Nah ini teman-teman ya, dalam rangka tahun baru ini, memang tahun baru kan lagi viral-viralnya atau lagi booming di seluruh dunia ya. Yang mungkin di tahun baru ini ya, orang yang sedang mungkin mempunyai asmara ya, atau mungkin di dunia percintaan menganggap tahun baru ini ya istimewa. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi suatu tempat yang akan menggambarkan sebuah histori cinta sejati di masa lalu ya, yang mungkin cinta sejati di zaman sekarang itu sudah sulit ditemukan ya. Mungkin kalau sekarang ya cinta itu ya cinta-cinta apa ya, cinta-cinta gombal ya, tapi cinta-cinta yang tidak sejati masa lalu, mungkin seperti itu. Kenapa ya? Karena kalau zaman dahulu itu seneng itu ya betul-betul bisa seneng banget gitu loh ya, sampai ke hati gitu ya. Dan kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat ya teman-teman ya. Lokasinya ada di Desa Nggandu, Kecamatan Brebah, Sleman, Yogyakarta. Di sana ada histori cinta sejati yang tertoreh di masa-masa era Kerajaan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di sanalah terdapat makam yang di situ dimakamkan dua Romeo dan Juliet Jawanya, yaitu Roro Mendut dan Prono Citro, yang dimakamkan dalam satu liang lahat. Sedikit cerita tentang Roro Mendut dan Prono Citro ya. Roro Mendut ini adalah seorang gadis manis, gadis cantik dari Kadipaten Padi, di mana Kadipaten Padi ini adalah salah satu kadipaten bawahan dari Kerajaan Mataram di era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan di saat itu konon Kadipaten Padi sudah tidak membayar upeti kepada Kerajaan Mataram. Dan lanjut cerita, Sang Sultan Agung Hanyokrokusumo mengutus panglima perangnya yaitu Tumenggung Wirokuno untuk menyerang Kadipaten Padi. Dan pada akhirnya terjadilah peperangan antara Kadipaten Padi dengan Kerajaan Mataram pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo.
Dan dengan hasil kemenangan diperoleh dari pasukan kerajaan Mataram. Tentu saja kerajaan yang menang perang biasanya akan membawa ya ibaratnya ya rampasan perang ya. Dan salah satunya rampasan perang itu adalah seorang putri cantik dan seorang gadis manis, yaitu Roro Mendut. Setelah Roro Mendut dibawa ke kerajaan Mataram, disitulah timbul benih-benih cinta dari seorang Tumenggung Wiroguno kepada Roro Mendut. Singkat cerita, ternyata Roro Mendut ini sudah mempunyai tambatan hati atau seorang kekasih hati yang sudah ibaratnya sudah nyantol ya, sudah di hati sekali dan sudah tidak tergantikan oleh siapapun. Mendengar cerita itu, Wiroguno ya, Tumenggung Wiroguno tentu saja ya kecewa ya. Orang yang pengen dijadikan istrinya ternyata sudah mempunyai tambatan hati atau sudah mempunyai cinta sejati. Oleh sebab itulah Tumenggung Wiroguno memutar hati atau memutar pikiran bagaimana caranya mendapatkan Roro Mendut. Alhasil timbullah niat atau cara untuk mendapatkan Roro Mendut adalah dengan cara membunuh tambatan hati dari Roro Mendut, yaitu Pronocitro. Pada akhirnya Pronocitro wafat atau mati atau meninggal dunia di tangan Tumenggung Wiroguno. Dan pada saat itu Tumenggung Wiroguno pun memberitahu kepada Roro Mendut bahwa kekasihnya yang menjadi tambatan hatinya, yang menjadi kisah kasihnya itu telah wafat atau meninggal. Dan akhirnya Roro Mendut mendatangi lokasi di mana jenazah dari Pronocitro. Melihat sang kekasih hati telah wafat, beliau pun menangis, beliau pun histeris. Kekasih hatinya yang menemani mungkin dari kecil kini telah tiada. Pada akhirnya Roro Mendut dengan secara tiba-tiba beliau mencabut keris yang ada di pinggang Tumenggung Wiroguno, dan akhirnya beliau berlari menuju tempat jasad dari Pronocitro dan ia tancapkan keris itu ke perutnya. Dan pada akhirnya kedua cinta sejati Pronocitro dan Roro Mendut harus bertumpah darah di satu tempat, yaitu di Desa Gandu, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan inilah teman-teman ya, saksi bisu akan sebuah cinta sejati yang saya rasa di zaman dahulu cinta sejati itu masih ada dan masih melekat ya. Karena ya mungkin kemodernan ini belum ada di sana. Jadi sebuah cinta sejati itu masih berbinar-binar atau masih apa ya, auranya itu masih kental ya. Dan Dewa Amor masih ada di setiap jiwa manusia. Kan kita pernah mendengar lagunya Rhoma Irama ya, Dewa Amor, dewanya asmara gitu ya. Jadi barang siapa yang terkena panahnya Dewa Amor, pasti dia akan terkena sebuah asmara cinta ya. Karena kan konon ada yang mengatakan kalau sudah cinta itu yang namanya geduk katanya terasa kayak donat itu ya, atau mungkin yang rumah kayak gubuk terasa rumah bertingkat ya. Itulah namanya cinta. Makanya kan kita mendengar berita-berita itu yang kemarin tuh ada penyiraman air keras ya di Yogyakarta itu ya. Jadi ceweknya itu kayaknya konon ya itu menolak balikan ya. Mungkin cowoknya sakit hati ya, terus disiram dengan air keras. Itulah juga akibat dari Dewa Amor atau dewanya asmara, cinta sejati ya. Terus tapi kalau itu ya salah ya, karena dia sudah cinta buta ya. Ada pula yang putus cinta juga bunuh diri, ada pula yang sampai melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Itulah karena yang namanya cinta buta atau mungkin salah mengartikan atau salah menjalankan dari dewanya asmara atau Dewa Amor ya. Ya ini teman-teman, di sini pun ada beberapa tinggalan-tinggalan batuan-batuan yang kayaknya ini juga auranya masa lalu, meskipun juga bukan
benda-benda di eranya ya. Ya mungkin itu sih sedikit cerita kisahnya ya, meskipun ya kisah itu ya tidak akan benar 100%, karena sejarah itu yang tahu 100% atau kebenarannya itu ya orang yang ada di zaman itu, ada di masa itu ya. Tapi sekelumit ceritanya sih intinya seperti itu. Jadi ada sebuah cinta sejati dari seorang gadis dan pemuda tampan dari Kadipaten Pati, yang cinta sejati itu ya terpisahkan atau mungkin terganggu oleh cinta pula yang ketiga, yaitu dari Tumenggung Wiroguno, panglima perang dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di sini ya apa yang dapat kita ambil iktibarnya, yaitu adalah sebuah cinta sejati, cinta yang memang benar-benar ada di dalam setiap manusia, dan itu pasti bisa tumbuh seandainya kita terkena yang namanya panahnya asmara Dewa Amor. Dan TV Lebaran pun juga tidak menyangkal ya pernah terkena Dewa Amor ya, sampai mungkin ya kita nggak mau makan, atau mungkin sampai sampai tidak karuan gitu ya. Tapi ya itulah itu tadi teman-teman ya, kita harus bisa menyikapi Dewa Amor ini ya dengan ya mungkin dengan baik ya, agar tidak menjadi cinta buta, cinta yang tidak tahu arah, dan akhirnya kita hanya akan termakan atau mungkin terbunuh sendiri oleh yang namanya Dewa Amor. Makanya ya ini apa namanya, saya bilang ini bukan kita kok menggurui ya, tapi meskipun TV Lebaran itu bukan orang baik ya, atau bukan orang suci, tapi memang benar ya, usahakan cinta itu karena Tuhan ya, atau karena mencari ridha Allah. Mungkin ya itu adalah cara terbaik untuk meluruskan panahnya Dewa Asmara agar tidak menjadi cinta buta. Kayak motivator aja, tapi ini hanya hiburan ya teman-teman, jangan dianggap yang serius-serius juga. Tapi ya itu teman-teman ya, inilah tempat yang menjadi saksi bisu akan sebuah cinta sejati Prono Citro dan Roro Mendut. Dan konon di tempat inilah beliau dimakamkan dalam satu liang lahat, dalam satu kubur teman-teman ya. Jadi ya gimana ya ceritanya pada zaman dahulu kala sebenarnya ya, dan bagaimana kondisinya ya di tempat ini menjadi tempat sebuah drama cinta yang bikin haru-haru ya, di mana seorang perempuan dan laki-laki mempunyai cinta sejati ya, yang tidak mau dipisahkan ya. Kalau sekarang kan udah beda ya, katanya cinta sejati ya, tapi di seberang sana ada pemuda tampan sudah beralih lagi. Apalagi sekarang sudah banyak HP ya, mungkin sudah banyak yang nggak kuat iman ya, akan menjadi cinta bukan sejati lagi ya. Dan di sini pun terdapat juga nama-nama apa ya, di sini terdapat coretan-coretan nama ya teman-teman ya. Itu mungkin ya mereka ini ya sepasang kekasih yang mungkin pengen awet cintanya ya. Dan konon di sini juga terdapat ritual pada zaman dahulu ya, ritual penglaris atau pokoknya ritual-ritual begitu yang harus melakukan hal-hal yang tidak pantas. Oleh sebab itulah ya tempat ini kayaknya pernah ditutup pula ya, karena terdapat ritual-ritual yang tidak pantas. Ya mungkin itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran kali ini. Yang kali ini kita meliput sebuah histori di era Kerajaan Mataram Sultan Agung menilik kembali. Ternyata masih ada Romeo dan Juliet atau cinta sejati di zaman era Mataram di Pulau Jawa ini ya. Dewa Amor teman-teman ya, memang kita tidak menyangkal panah asmara Dewa Amor itu bisa menyerang siapa saja, baik itu anak-anak atau mungkin dewasa atau mungkin sudah orang tua ya. Makanya ya banyak berita perselingkuhan gitu ya, itu juga ulah dari sang Dewa Amor atau dewanya asmara. Itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran dalam rangka menyambut tahun baru ini ya, meskipun ya cuma ganti angka saja, karena kan biasanya di tahun baru ini Dewa Amor banyak memanah di setiap hati manusia. Makanya Dewa Amor di tahun baru ini ya kemana-mana ya, makanya harus bisa jaga
hati dan jaga mata. TV lebaran cuma bisa bicara saja, ngomong doang ya, enggak. Jadi jargoni, bisa ngomong ora iso nglakoni. Ya mungkin itu aja teman-teman ya laporan dari TV lebaran. Mohon maaf seandainya banyak narasi yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roro Mentut dan Brono Citro adalah mungkin ya cerita apa ya yang cocok dibaca para jombloan ya. Ini kayaknya juga termasuk cerita legenda para jombloan setelah cerita Sepatu Cinderella dan Joko Tarub ya, yang dengan 7 bidadarinya yang mandi di kali. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.